Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, nah jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah, selalu pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Silahkan salah satu memimpin doa, ketua kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk presensi di WA Group ya. Baiklah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah melakukan negosiasi bisnis pada materi membuat surat perjanjian negosiasi bisnis. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan dan membuat surat perjanjian negosiasi bisnis. Langkah pembelajaran yang akan kita lalui pada kegiatan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian membaca materi yang ada di Google Classroom yang sudah Ibu share tadi pagi. Kedua, melakukan diskusi kelompok dalam WhatsApp group masing-masing kelompok. Yang ketiga, menyelesaikan LKPD, yaitu membuat surat perjanjian jual beli secara kredit. Untuk LKPD-nya juga sudah Ibu bagi di Classroom, nanti bisa dilihat. Nah, yang terakhir yaitu presentasi hasil diskusi di webmeet seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ini persaingan di dunia bisnis semakin ketat. Hal ini menuntut para produsen itu melakukan inovasi dalam hal pemasaran. Nah, salah satunya seperti yang dilakukan oleh para produsen peralatan rumah tangga. Mereka menerjunkan para tenaga penjualnya itu untuk mendatangi langsung konsumen, mendemonstrasikan bagaimana penggunaan peralatannya. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Harapannya agar konsumen itu mau melakukan kegiatan pembelian. Nah, dari ilustrasi yang Ibu berikan, kira-kira apakah di wilayah kalian pernah terjadi hal yang serupa? Ada, Bu. Ada. Jika ada, untuk kegiatan transaksinya bagaimana cara melakukannya? Biasanya ibu-ibu melakukan tawar-menawar dan setelah terjadi kesepakatan pembayaran, ibu-ibu melakukan pembelian secara kredit setiap bulannya. Yang dijelaskan oleh teman kalian tadi itulah yang disebut sebagai negosiasi jual beli secara kredit. Nah, agar kegiatan negosiasi yang dilakukan secara kredit ini nantinya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus dituangkan di dalam sebuah kesepakatan tertulis. Nah, biasanya disebut sebagai surat perjanjian negosiasi bisnis. Belum kita lanjutkan pada pembahasan materi, tadi pagi Ibu sudah membagikan materi di Classroom. Apa sudah dibuka? Sudah dibaca? Sudah. Nah, baik. Dalam materi tersebut dijelaskan tentang ruang lingkup perjanjian negosiasi bisnis ya, Mas. Ini akan saya sajikan. Suatu perjanjian dikatakan sah jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, kecakapan. Kecakapan ini adalah kecakapan orang yang melakukan perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Selanjutnya adalah format surat perjanjian jual beli. Dalam perjanjian jual beli itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, bagian pembukaan berisi nama perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, dan pernyataan kesepakatan. Bagian kedua yaitu tentang isi. Nah, isi memuat klausal-klausal yang dijanjikan. Sedangkan yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup berisi pihak yang mengadakan perjanjian, nama, tempat, dan tanggal dibuatnya perjanjian. Sifat perjanjian jual beli. Surat perjanjian jual beli bisa dibuat secara khusus dan bisa dibuat secara tidak khusus.
Dari penjelasan singkat yang Ibu berikan, apakah ada yang perlu ditanyakan? Sementara belum, Bu. Lebih jelasnya tentang materi perjanjian jual beli itu nanti bisa dipelajari di materi yang sudah Ibu share tadi ya. Juga bisa dilihat link YouTube yang sudah Ibu share. Nah, sekarang kalian silahkan berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok pada pertemuan sebelumnya. Di Google Classroom, Ibu juga telah membagikan LKPD. Nah, tugas kalian nanti masing-masing kelompok menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD tersebut. Intinya, dalam LKPD tersebut tugas kalian itu membuat surat perjanjian jual beli secara kredit. Dalam mengerjakan LKPD, agar lebih mudahnya kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah Ibu tuliskan di situ. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, silahkan. Untuk merek sepeda yang dibeli bebas ya, Bu? Untuk merek sepeda motor itu bebas mereknya, silahkan disepakati dalam kelompok masing-masing. Apa masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada, kalian saya beri waktu untuk berdiskusi di WA group masing-masing kelompok selama 30 menit. Nah, nanti setelah 30 menit kita kembali meet untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai diskusinya dimulai dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang lain tugasnya adalah menanggapi presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1 yaitu mengenai surat perjanjian jual beli barang. Nama pihak yang melakukan penjualan yaitu Nana sebagai pihak pembeli, Cindy sebagai pihak penjual. Para pihak menerangkan dahulu hal-hal sebagai berikut, yaitu pasal-pasal mengenai perjanjian jual beli. Pasal 1, harga. Pasal 2, cara pembayaran dilakukan secara kredit. Pasal 3, hak kewajiban pihak pertama. Pasal 4, hak dan kewajiban pihak kedua. Pasal 5, penyerahan barang. Pasal 6, sanksi diberikan jika terjadi pelanggaran. Pasal 7, penyelesaian perselisihan. Terakhir, penutup berisi tentang nama, tempat dibuatnya surat dan tanggal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang bagus sekali, klausul-klausul yang diperjanjikan sudah masuk semua di dalamnya. Lihat pemahaman kalian tentang klausul-klausul perjanjian jual beli secara kredit dan kekompakan kalian dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan hingga bisa selesai dan dipresentasikan, bisa dikatakan kegiatannya berjalan lancar dan bagus. Nah, sekarang coba kalian simpulkan apa yang kita peroleh dari kegiatan pembelajaran ini. Suatu kesepakatan dari hasil negosiasi bisnis yang memiliki 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Tepat sekali apa yang disampaikan, bahwa perjanjian jual beli adalah kesepakatan tertulis dari hasil negosiasi bisnis. Nah, di mana tujuannya dibuat surat perjanjian jual beli ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ibu rasa kegiatan pembelajaran kali ini sudah cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.